Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan presisi update bersama saya Bribda Joy Shunike. Apel Kasatwil Polri tahun 2025 digelar di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 November 2025. Guna mengetahui secara langsung terkait persiapan jelang pelaksanaan kegiatan tersebut, kami telah terhubung dengan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah. Selamat pagi Aisyah, bagaimana situasi terkini di sana Aisyah? Baik, selamat pagi Joyce. Hari ini saya melaporkan langsung dari Satraf Korprimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, di mana tempat dilaksanakannya Apel Kasatwil Polri 2025. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana nanti pelaksanaan giat ini, kita akan langsung berbincang dengan Karopen Divisi Humas Polri, yaitu Brigjen Pol Truno Yudomisto Andiko. Baik, selamat pagi Jenderal. Selamat pagi Mbak. Ya. Baik Jenderal, boleh dijelaskan nih kepada pemirsa di rumah, apa itu sebenarnya Apel Kasatwil 2025 ini, Jenderal, silakan. Ya, apel Kasatwil pada tahun 2025 ini kan sebagai suatu refleksi ya yang dilakukan secara periodik, termasuk menentukan langkah-langkah strategik. Saat ini nanti akan dibuka langsung oleh Bapak Kapolri dan kemudian diikuti seluruh Kasatwil. Kasatwil itu ada Kapolda seluruh Indonesia dan juga Kapolres seluruh Indonesia, termasuk pejabat utama di tingkat Polda yaitu Kepala Biro Operasional. Tentunya apa yang menjadi bagian penting saat ini adalah bagaimana merencanakan secara strategik juga, selain mengevaluasi tadi, mengimplementasikan proyeksi ke depan, bagaimana kita lihat usungan dari tema saat ini adalah transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat. Ini tentu menjadi bagian penting karena berdasari pada riset tuntutan publik, baik juga civil society, ya tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik. Ada transformasi 4 yang dilakukan oleh Polri. Apa aja? Organisasi, operasional, pelayanan publik, termasuk pengawasan. Artinya akselerasi percepatan dalam transformasi Polri yang profesional ini semua hakikatnya kepada untuk masyarakat. Jadi kita harus melakukan riset dan berdasarkan terhadap ekspektasi tuntutan publik dan civil society menjadi ada perubahan paradigma yang baru. Baik, Jenderal, bagaimana acara ini mampu untuk mendukung arah kebijakan nasional dan juga program pemerintah, Jenderal, silakan. Ya, tentunya Bapak Presiden memiliki program Cita-Cita ya. Di antaranya Polri merupakan bagian penting khususnya di bidang penegakan hukum termasuk stabilitas keamanan. Dalam rangka proses ini, kita tentu eranya saat ini adalah era kolaborasi ya. Dalam beberapa catatan penting yang turut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah ya, selain daripada dukungan stabilitas Kamtibmas dan penegakan hukum seperti ketahanan pangan ya, kemudian program makan bergizi bagi anak, kemudian juga terkait dengan sekolah unggul ya. Tentu Polri mengambil peran langkah-langkah penting karena merupakan bagian daripada amanah undang-undang sehingga dalam tujuan pembangunan pemerintah dalam stabilitas keamanan ini bisa tercapai secara baik dan tentunya bisa tepat sasaran, ada keadilan, kemanfaatan dan dalam proses penegakan hukum tentunya adalah kemanfaatan seperti itu. Baik, pemirsa, izin Jenderal, diketahui bahwa memang acara ini dihadiri oleh etase kepolisian internasional. Bagaimana selama ini, Jenderal, sinergi antara Polri dengan polisi internasional, Jenderal, silakan. Ya, Polri ini secara universal bagian daripada kepolisian dunia ya. Kita tentu memiliki langkah-langkah kerjasama internasional karena kita menghadapi tantangan-tantangan yang cukup cepat dinamikanya dan membutuhkan suatu kerjasama, baik itu tantangan global, regional maupun tantangan nasional yang tentunya kita harus jaga betul. Dan atas kepolisian yang kita undang merupakan bagian penting wujud daripada kerjasama dan kemudian sebagai bagian daripada polisi secara dunia universal. Dan ini sesuai dengan apa harapan Bapak Presiden ya, diantaranya adalah terkait menghadapi tantangan-tantangan global, nasional, maupun juga beberapa regional yang kita dapati secara tantangan berikutnya. Izin Jenderal, tadi kan juga diagendakan akan diserahkan mobil Pamapta oleh Kapolri dan juga Tesit Anti Sayat. Boleh dijelaskan, Jenderal, apa tujuannya? Ya, beberapa paradigma baru ya sebagai bagian daripada akselerasi transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat, diantaranya adalah Pamapta. Ya, Pamapta kita aktifkan kembali dalam suatu struktur di mana respon cepat yang dibutuhkan oleh masyarakat dari Polri adalah Pamapta. Kemudian ada call center 110 atau comment center. Kemudian juga terkait dengan pelayanan publik administrasi. Ya, kemudian juga pembinaan-pembinaan terkait dengan optimalisasi fungsi ya, baik itu lalu lintas, kemudian patroli dialogis, Babin Kamtibmas, serta ada paradigma baru terkait dengan pengamanan unjuk rasa yang lebih humanis, partisipatif dan tentunya profesional. Dan terakhir juga tidak luput dari penegakan hukum. Ini juga menjadi bagian penting.
terakhir Jenderal izin apa sih harapan dari terselenggaranya GIT ini Jenderal? Silakan. Ya, tentunya tadi berangkat dari riset dan ekspektasi masyarakat, civil society, dan tentunya menjadi bagian penting ini sebagai landasan kita menentukan rencana strategis. Walaupun transformasi dalam akselerasinya kita sudah lakukan, ya, tentu harapannya ini menjadi bagian penting untuk lebih optimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tadi saya sebutkan berbagai hal dalam hal pelayanan publik, administrasi, fungsi, kemudian pengamanan unjuk rasa atau penyampaian pendapat, dan termasuk diantaranya adalah penegakan hukum. Ini menjadi bagian penting. Baik, terima kasih Jenderal untuk waktunya dan selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa dan juga Joyce, demikian tadi perbincangan saya dengan Karo Pema Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnuandiko. Acara ini memang ditujukan untuk meningkatkan bagaimana transformasi Polri untuk profesional guna masyarakat. Dan kami akan kembali memberikan informasi kepada Anda terkait dengan rangkaian demi rangkaian dari pelaksanaan Apel Kasatwil Polri 2025. Kembali ke Anda di studio Joyce. Baik, terima kasih Asya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.